Siap pensiunan PNS, skema pensiun PNS mau diubah tahun depan. Begini informasi selengkapnya disampaikan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun aparatur sipil negara pada 2025 sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Rencana pengubahan skema pensiunan PNS termasuk P3K sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiun PNS ingin diubah dari selama ini menggunakan skema PSUGO menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB kala itu, yang masih dijabat oleh Cahyokumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arid Fakhrullah dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 Selasa 29 November 2022. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri PAN-RB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan, papar Zudan. Dikutip dari Sivil Aparatus Polis Priv BKN berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017, disebutkan skema fully funded pension atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan PSUGO pensiun merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KEM PPKF 2025, edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiunan yang akan dapat digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP, baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K, diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN
dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang, dikutip dari dokumen KEM PPKF. Kebijakan reformasi pensiunan PNS ini didasari adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kedua, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR antar jabatan. RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSUGO, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan. Seiring dengan tren population aging, beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh, tulis pemerintah dalam dokumen KEM PPKF. Nah, berdasarkan informasi ini bahwa skema pensiun PNS ini akan diubah tahun depan, tetapi apakah memang benar-benar akan terrealisasi atau belum, kita akan tunggu di tahun depannya, tepatnya di tahun 2025. Apakah masih ada perubahan atau tidaknya? Nah, itulah informasi kita terlebih dahulu terkait dengan skema pensiunan PNS yang mau diubah tahun depan, tepatnya di tahun 2025.